Halo sahabat cerdas, bagaimana kabarnya? Tentu baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep kesebangunan dan kekongruenan bagian 1 bersama saya Kak Anggi hanya di ruang belajar. Oke, pertama-tama ayo kita menalar. Perhatikan gambar berikut. Ada foto siapa ini? Oppa Kim Son Ho dari drama Startup. Dengan ukuran foto yang besar adalah 4x6 dan ukuran foto yang kecil adalah 2x3. Kemudian, gambar di sampingnya adalah gambar dari sarang lebah. Sarang lebah ini berbentuk sama dengan ukuran yang sama dan sudut yang sama besar, yaitu berbentuk segi 6 sama sisi, segi 6 sama sisi, dan segi 6 sama sisi. Ya, semuanya adalah segi 6 sama sisi. Selanjutnya, Kak Anggi akan bertanya kepada adik-adik cerdas sekalian, manakah yang merupakan contoh dari sebangun dan manakah yang merupakan contoh dari kongruen? Apakah foto ini atau sarang lebah ini? Ayo berpikir. Dan ternyata jawabannya adalah yang sebangun adalah foto ini, sedangkan yang kongruen adalah sarang lebah. Kenapa ya? Yuk kita simak. Ayo menalar bagian 1. Di sini ada foto besar dan foto kecil. Yang keduanya merupakan contoh dari kesebangunan. Mengapa sebangun? Ingat ya, sebangun ini kata dasarnya bangun. Satu bangun, berarti satu bangunan. Dua bangun datar disebut sebangun. Jadi dari dua bangun ini, dua bangun datar dikatakan satu bangun atau sebangun jika pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua, sisi-sisinya yang bersesuaian sebanding. Untuk syarat yang pertama, di sini karena sudah persegi panjang, jadi otomatis sudutnya sama ya, 90 derajat semua. Sedangkan untuk sisi-sisi yang bersesuaian adalah sebanding, kita perlu memberi nama pada titik-titik ujungnya. Misalkan di sini A, B, C, dan D. Sedangkan di sini E, F, G, dan H. Di sini tertulis sisi-sisinya yang bersesuaian sebanding. Misal AD, sisi sebelah kiri sebanding per dengan EH. AD per EH sama dengan. Kemudian garis yang kedua adalah AB. Garis AB merupakan sisi bagian atas sebanding dengan EF. Jadi AB per EF. Kemudian ada juga sisi BC sebelah kanan. Ini sebanding dengan sisi FG. BC per FG. Lalu sisi terakhir yang di bawah CD sebanding dengan GH, CD per GH. Nah, setelah adik-adik mendapatkan sisi-sisi yang sebanding, lalu kita masukkan angka-angkanya. AD itu di sini ya, karena AD ini sejajar dengan BC, berarti AD adalah 6 cm per EH di sini sejajar dengan FG 3. Jadi 6/3 sama dengan AB atas sejajar dengan yang bawah 4 ya. Per EF juga sejajar dengan yang bawah 2. Dari sini sama juga ya. Tentu adik-adik pintar ya untuk menentukan berapa panjang dari sisi-sisinya ini. Kemudian kita sederhanakan semua perbandingan ini sehingga hasilnya adalah sama, yaitu 2/1. Kenapa 2/1? Perhatikan di sini 6/3, berarti masing-masing dari atas dan bawah pembilang dan penyebut dibagi 3. 6 dibagi 3 adalah 2. 3 dibagi 3 adalah 1. Kemudian 4/2. Masing-masing dari pembilang dan penyebut dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Nah, sudah jelas. Selanjutnya, apa maksud dari 2/1 atau 2/1? Perhatikan 2 ini yang atas ya, milik yang atas, alias bangun yang ABCD. Berarti yang satu ini milik yang bawah, bangun EFGH. Artinya, foto yang ABCD adalah 2 kali lebih besar dari foto EFGH.
Dan karena kedua foto ini memenuhi syarat kesebangunan, berarti foto 4x6 sebangun dengan foto 2x3. Nah, di sini simbol kesebangunan adalah yang meliuk ini. Artinya, foto ini sebangun dengan foto yang kecil. Sampai sini jelas? Lanjut kita materi kekongruensian. Untuk yang kongruen, kita beri contoh pada sarang lebah. Dua bangun datar yang sama dan sebangun disebut kongruen jika 1. Sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar, dan 2. Sisi-sisinya yang bersesuaian sama panjang. Di sini ada tulisan dua bangun datar yang sama, jadi dia harus sama dan sebangun. Oke, bentuknya sama, ukurannya sama. Yang dipatokannya adalah sudut dan sisi. Untuk di sini kita akan beri contoh masing-masing sarang berbentuk segi 6 sama sisi. Misalkan ada yang berwarna biru, merah, dan hijau. Di sini kita akan menentukan apakah memang benar kongruen. Kita pindahkan yang biru, merah, dan hijau. Perhatikan sudutnya yang bersesuaian sama besar. Di pojok kiri sini sama ya. Nah, sisi-sisi juga sama. Kenapa? Karena ini segi 6 sama sisi. Otomatis sisinya sama semua. Berarti karena sama dan memenuhi sifat atau syarat-syarat kongruen, berarti yang biru ini kongruen dengan yang merah dan kongruen juga dengan yang biru. Nah, perhatikan di sini simbolnya. Pertama, dia syaratnya harus sama, jadi sama dengan di sini. Kemudian sebangun. Ingat simbol sebangun apa? Yang meliuk tadi. Nah, jadi di atasnya kasih meliuk. Artinya sarang lebah ini memiliki bentuk yang kongruen. Meskipun warnanya berbeda, karena warna tidak berpengaruh dengan syarat-syarat kongruen. Yang berpengaruh adalah sudut-sudutnya dan sisi-sisinya. Next, terakhir kesimpulan. Nah, dari sini ya kita dapat menyimpulkan bahwa kalau dia sebangun memenuhi syarat sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau kongruen, sudut yang bersesuaian sama besar, berarti syarat pertama sama. Kemudian syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding untuk yang sebangun. Sedangkan untuk yang kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini bedanya. Kalau yang sebangun itu sebanding. Kalau yang kongruen, sisi-sisinya sama panjang. Oke adik-adik, paham? Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan yang telah saya sediakan. Adik-adik bisa mengklik link yang terdapat pada deskripsi video di bawah ini dengan link soal bit.ly/LKPD konsep kesebangunan. Setelah diklik, adik-adik akan diarahkan untuk ke sini. Namanya live worksheet. Jadi sini ada online lembar kerja ya, lembar kerja online. Bisa adik scroll ke bawah. Kemudian tulis nama. Misalnya namanya nama saya deh, Anggi. Kemudian kelasnya 9B. Bagian 1. Kliklah benar atau salah. Jadi B itu benar, yang S itu salah dari pernyataan berikut. Peta di kota Amerika sebangun dengan kota aslinya. Jadi apakah ini benar atau salah? Adik-adik bisa coba ya, kalau benar berubah menjadi warna hijau dan salah juga hijau. Tapi jangan dua-duanya, satu saja. Misalkan salah, ini saya ngasal dulu ya. Kemudian nomor 2 juga sama. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian 2. Tariklah garis dari pernyataan yang sesuai. Misalkan kongruen nih, garisnya yang kemana yang sesuai. Apakah kongruen itu bangun yang berbeda sekali, baik panjang sisi maupun besar sudut, berarti arahnya ke sini. Atau yang kedua, perbandingan sisi yang sama namun besar sudutnya tidak berubah, atau yang ke sini. Bangun datar yang persis sama, baik panjang sisi maupun sudutnya. Ayo, seperti yang ini ya. Nah, berarti saya kasih tahu nih yang sini. Sebangun yang mana? Kita cek-cek lagi ya. Bisa adik-adik kerjakan. Kemudian yang bagian 3, letakkan pernyataan pertanyaan berikut pada ciri-ciri kongruen atau sebangun yang sesuai. Misalkan di sini simbol kongruen yang mana? Nah, yang ini kan yang ada sama dengannya. Letakkan di sini. Nah, tempelkan. Kemudian yang ini simbol untuk sebangun. Ini juga sama. Panjang sisinya yang kongruen yang mana? Cari yang sama ya. Setelah dikerjakan semua, adik-adik bisa klik finish.
kemudian ada pemberitahuan, di scroll ke atas, check my answer, terus lihat lagi ke atas, ke atas, ke atas. Nah, ya jawabannya 2/10. Artinya hanya benar 2 dari 10 soal yang ada. Kenapa benar 2? Karena banyak yang tidak terjawab. Paham? Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa melihat link dan mengklik link tersebut untuk mengasah kemampuan adik-adik dalam memahami konsep kesebangunan dan kekongruensian. Bagaimana? Sangat semangat belajar. Sampai jumpa. Salam sahabat cerdas.